Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama teacher, yaitu bahas tentang pelajaran tematik. Sekarang punya 4D. Juga tema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 2 dan 3. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna sila kedua Pancasila. Nah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Pancasila yang kedua dilambangkan dengan dengan apa? Dengan rantai. Rantai ini memiliki makna. Nah, rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4. Nah, ini mata rantai ini. Dan lingkaran segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Nah, mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki. Berarti ini laki-laki melambangkan. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Sedangkan mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu seperti rantai supaya kuat. Jadi, rantai ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Nah, tadi maknanya adalah mata rantai segi 4 itu adalah laki-laki dan yang buat itu adalah perempuan. Maksudnya adalah setiap manusia itu satu sama lain harus bersatu. Supaya apa? Supaya kuat. Supaya negara kita ini menjadi negara yang kuat kalau kita bersatu. Itu anak-anak. Kita berpecah belah, nantinya negara kita akan hancur. Makanya harus bersatu. Ini makna sila yang ke. Masuk ke contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, jadi kita sikap yang mencerminkan sila yang kedua apa nih? Yaitu apa? Manusia yang adil dan beradab. Di sini yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Ya. Asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Jangan membeda-bedakan, kita semua adalah sama. Kedua, mengakui dan memperlakukan manusia dengan baik. Ya. Jangan mengolok-olok, jangan menghina, jangan mencaci. Kita memperlakukan manusia dengan baik satu sama lainnya. Kita ingin diperlakukan dengan baik, kita pun harus memperlakukan dengan baik. Juga mengembangkan sikap saling mencintai satu sama lain, sama manusia, saling menyayangi, saling mencintai, menghormati. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak mengolok-olok, tidak semena-mena itu tidak membuli teman-teman yang lain, tidak, sama semuanya. Ya. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, ya, sama gitu. Oke, masuk ke pembahasan tadi sudah selesai tentang Pancasila yang kedua dan maknanya. Sekarang masuk ke pembahasan yaitu penulisan huruf kapital. Nah, huruf-huruf kapital ini huruf besar ya, huruf yang awalnya besar biasanya. Ternyata ini memiliki beberapa tempat. Huruf kapital ini bukan hanya di awal aja, tapi ada penamaan-penamaan khusus.
Contohnya di sini huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi. Ya, tempat-tempat, pulau-pulau contohnya. Pulau Bali, kayaknya besar, ya juga besar. Selat Sunda, jadi nggak hanya awalnya saja yang besar, biasanya kan awal, tapi ini dua-duanya. Selat Sunda harus besar cara penulisannya. Laut Jawa, ini masih banyak yang lainnya. Kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Contohnya, tahun Hijriyah. Tahunnya tidak, tapi Hijriyahnya ini kan bulan. Terus, hari Senin. Seninnya ini besar, hari. Bulan Januari, jadi juga besar, Januari. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama, bulan, hari raya, dan peristiwa. Ini apa? Hari raya Idul Adha. 3. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. Indonesia yang besar. Suku Minang besar. Bahasa Jawa, berarti Jawa besar. Jadi bukan hanya huruf kapital ini hanya di awal aja, tidak, tetapi di seperti itu. Nah, anak, kita masuk ke kegiatan ekonomi. Tadi sudah kita bahas tentang penulisan huruf kapital. Sekarang masuk ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita di sini akan belajar konsep produksi, distribusi, dan konsumsi itu seperti apa. Coba kita perhatikan nomor di bawah ini. Produksi, pengubahan bahan-bahan dari sumber menjadi hasil yang diinginkan. Konsumen dan hasilnya dapat berupa barang atau jasa. Lari ke distribusi, menyalurkan hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Konsumsi, kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan jasa. Contohnya banyak sekali. Ya. Produksi, contohnya kayu di hutan diproduksi, diambil, ya, diproduksi, dibuat. Nah, didistribusi ketika sudah menjadi kayu yang bagus, maka didistribusi. Bagus dibuat pintu, itu kan dari kayu diproduksi. Nah, setelah si pintu ini bagus, didistribusi, ya, disalurkan ke orang-orang yang menginginkan, kayak membuat rumah dan sebagainya. Ketemulah dengan orang yang ingin membuat rumah, itu adalah konsumsi. Dikonsumsi sama jadi pakai. Untuk apa? Untuk buat untuk rumahnya, gitu. Bisa kita lihat nanti ya. Nah, seperti contoh di sini, nelayan menangkap ikan, pelelangan ikan. Nah, ikan dilelang, ikan diangkut ke kota. Nah, pasar ikan di meja makan. Nah, nelayan menangkap ikan ini adalah sebuah produksi. Lelangan ikan, nah ini sebuah produksi. Nah, setelah itu didistribusi, ikan diangkut ke kota, didistribusi dari sini ke pasar ikan. Dari pasar ikan dikonsumsi oleh masyarakat, makannya dimasak. Nah, ini kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, oke. Tadi sudah kita bahas pembelajaran dari awal ya, tentang makna Pancasila. Terus kita bahas tentang huruf kapital, penempatan huruf kapital.
dan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita masuk ke kisah apa ini? Unsur-unsur cerita. Ini yang dibahas tempo lalu. Nah, kalian silahkan cari unsur-unsur cerita tentang kisah teladan Ibu Tati di halaman 74. Kerjakan di buku paket, di buku tulis boleh. Nah, kalian tinggal cari tokoh, sifat tokoh, awal cerita, akhir cerita, amanat, dan tema. Temanya apa? Kalian cari, tulis di situ. Temanya seperti apa, tokohnya siapa, sifat tokohnya siapa, awal ceritanya tentang apa, akhir dan amanat. Oke? Coba. Oke anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami. Ya. Yang pertama tentang makna dan arti dari Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah huruf kapital. Penempatan huruf kapital tidak hanya di depan saja, tapi ada beberapa penempatan huruf kapital. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang terakhir adalah mengerjakan tugas unsur-unsur cerita. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.